warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 dari Stikes Bina Sehat PPNI Mojokerto akan mempraktekkan tentang cara latihan rumpasif. Di dalam video ini, yang pertama terdapat pengertian dari rumpasif, yang kedua yaitu tujuan dari rumpasif, yang ketiga yaitu indikasi dari rumpasif, yang keempat yaitu cara latihan rumpasif. Tahap-tahap yang dibutuhkan sebelum tindakan. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi, yang terdiri dari pertama membaca instruksi kerja, yang kedua cuci tangan 6 langkah, yang ketiga yaitu mendekatkan alat pasien. Alat yang dibutuhkan yaitu APD lengkap, handscoon dan juga masker. Yang kedua yaitu antiseptik. Tahap yang kedua yaitu tahap orientasi, yang terdiri dari yang pertama yaitu mengucapkan salam kepada pasien, yang kedua yaitu menjelaskan tindakan dan juga tujuan, yang ketiga yaitu menanyakan kesiapan pasien. Tahap yang ketiga yaitu tahap kerja. Tahap yang keempat yaitu tahap terminasi, yaitu menanyakan evaluasi dan melakukan dokumentasi. Jadi rumpasif adalah gerakan yang dilakukan untuk latihan, yang dilakukan oleh orang lain misalnya perawat. Jadi perawat melakukan gerakan persendian sesuai dengan rentang gerak normal dari klien pasien. Tujuan: 1. Mempertahankan mobilitas sendi dan jaringan ikat. 2. Meminimalisir efek dari pembentukan kontraktur. 3. Mempertahankan elastisitas mekanis dari otot. 4. Membantu kelancaran sirkulasi. 5. Meningkatkan pergerakan sinovial untuk nutrisi tulang rawan serta difusi persendian. 6. Menurunkan atau mencegah rasa nyeri. 7. Membantu proses penyembuhan pasca cedera dan operasi. 8. Mempertahankan kesadaran akan gerak dari pasien. Indikasi rumpasif yaitu yang pertama, pada daerah di mana terdapat inflamasi jaringan akut yang apabila dilakukan pergerakan pasif akan menghambat proses penyembuhan. Yang kedua yaitu ketika pasien tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk bergerak aktif pada ruas atau seluruh tubuh, misalnya keadaan koma, kelumpuhan, atau bed rest total. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Sus. Ibu, perkenalkan, nama saya Perawat Indana. Hari ini saya akan bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Jadi Ibu, hari ini saya akan melakukan latihan gerak kepada Ibu. Tujuannya yaitu agar otot-otot Ibu tidak merasa lemas dan juga akan bisa lebih leluasa untuk digerakkan. Bagaimana Ibu? Apa Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Kalau begitu bisa kita lakukan sekarang Bu? Iya. Baiklah, untuk latihan rumpasif yang pertama, saya akan melakukan fleksi dan eksistensi pada pergelangan tangan. Caranya yaitu, posisikan lengan pasien menjauh dari sisi tubuh. Kemudian, tekuk sikunya, letakkan satu tangan di lengan pasien dan tangan lainnya di pergelangan tangan. Kemudian, silakan lakukan fleksi dan eksistensi pada pergelangan tangan. Sakit Ibu? Tidak. Kemudian latihan rumpasif yang kedua yaitu saya akan melakukan fleksi dan eksistensi pada bagian siku. Caranya yaitu posisikan tangan pasien menjauh dari sisi tubuh, kemudian arahkan tangan pasien menuju ke tubuhnya. Pegang lengan pasien dengan satu tangan, kemudian tangan yang lainnya memegang lengannya. Kemudian arahkan tangan pasien menuju bahu. Kembalikan seperti semula.
sakit Ibu? Tidak. Cara latihan rum pasif yang ketiga yaitu pronasi dan supinasi lengan bawah. Letakkan satu tangan perawat pada pergelangan tangan pasien, kemudian tangan satunya di bawah siku pasien. Putar lengan bawah pasien hingga telapaknya menjauhinya sebanyak 3 kali. Apakah sakit, Bu? Enggak, Mbak. Kemudian tekuk lengan pasien. Putar lengan bawah pasien, pronasi, supinasi sebanyak 3 kali. Apakah sakit, Bu? Enggak, Mbak. Kemudian kembalikan ke posisi semula. Cara latihan rum pasif yang keempat yaitu pronasi fleksi pada bahu. Yang pertama, atur posisi tangan pasien di sisi tubuhnya. Permisi ya, Mbak. Yang kedua, letakkan satu tangan perawat kepada tangan pasien, kemudian tangannya satunya memegangi bahunya, kemudian tarik ke atas seperti ini. Apakah sakit, Mbak? Jika tidak terasa sakit, kembalikan tangan pasien kepada posisinya semula. Gerakan yang kelima, abduksi dan abduksi. Atur posisi tangan pasien pada sisi tubuhnya. Yang kedua, gerakkan lengan pasien menjauh dari tubuhnya ke arah perawat. Apakah terasa nyeri, Mbak? Jika tidak ada rasa nyeri, kembalikan posisi semula. Cara rum pasif yang keenam yaitu rotasi bahu. Selanjutnya kita rotasi internal ya Mbak. Tangannya Mbak saya jauhkan dari tubuh dulu. Kemudian sikunya saya tekuk kembali Mbak. Itu telapak tangannya menghadap ke bawah gini. Apakah sampai sini sakit Mbak? Tidak. Tidak. Kemudian saya mulai gerakannya ya Mbak. Dilakukan ke depan ke belakang membentuk 90 derajat. Saya mulai Mbak. Apakah sakit Mbak? Tidak. Ya. Latihan gerakan pasif yang ke-7. Baik, sekarang di bagian jari-jari yaitu permisi. Ya, yang pertama kita akan melakukan gerakan yang namanya fleksi, yaitu menggenggamkan tangannya seperti ini. Ini namanya fleksi ya Bu. Kemudian ada yang namanya ekstensi, yaitu gini. Ya, kemudian ada hiperekstensi. Ya, ini namanya hiperekstensi ya Bu. Ya, kemudian ada yang namanya abduksi, direnggangkan ya Bu ya seperti ini. Ini namanya abduksi. Kemudian ada yang namanya abduksi yang terakhir, dirapatkan kembali jari-jarinya. Bisa juga satu jari menempel di ibu jari seperti ini satu persatu ya Ibu. Ya 3, 4. Ya baik, jadi seperti itu ya Ibu. Ya Bu. Ya jadi Cara latihan rum pasif yang ke-8 yaitu inversi dan eversi kaki. Permisi ya Mbak. Iya Mbak. Saya buka dulu. Ini Mbak, saya pegang pergelangan kakinya Mbak. Nanti ini inversi dulu ya Mbak. Nanti telapaknya Mbak itu menghadap ke kaki yang lain, gitu ya Mbak. Iya. Apakah sakit Mbak? Tidak. Bisa dilakukan 8 kali ini ya Mbak. Iya. Kemudian
kemudian kita eversi ya Mbak, gerakan eversi. Itu telapak kakinya Mbak itu keluar atau tidak menghadap ke kaki yang lain gitu ya Mbak. Saya putar. Apakah sakit Mbak? Tidak. Baik. Latihan rum pasif yang ke-9 yaitu fleksi dan ekstensi pada lutut. Yang pertama, letakkan tangan di bawah lutut pasien dan yang kedua pada pergelangan kaki pasien. Selanjutnya, angkat kaki dan tekuk antara lutut dan pangkal paha. Selanjutnya, tekuk searah dada pasien sejauh mungkin. Sakit, Bu? Enggak. Sakit? Enggak. Sakit? Enggak. Selanjutnya, angkat kaki dan luruskan lutut seperti posisi semula. Latihan rum pasif yang ke-10 yaitu fleksi dan ekstensi pada pergelangan kaki. Pertama, letakkan tangan di telapak kaki pasien. Yang kedua, letakkan tangan pada pergelangan kaki pasien. Selanjutnya, arahkan jari-jari ke arah dada pasien. Sakit, Bu? Enggak. Selanjutnya, tekuk pergelangan kaki menjauhi arah dada pasien. Sakit? Enggak. Cara latihan rum pasif yang ke-11 yaitu rotasi pangkal paha. Permisi ya Bu, seliputnya saya buka. Iya Mbak. Cara yang pertama yaitu tangan perawat berada di pergelangan kaki pasien. Lalu yang satu berada di atas lutut pasien. Lalu angkat dan putar menjauhi perawat. Selama 3-4 kali. Lalu kembalikan semula dan lakukan pada kaki yang satunya. Latihan rum pasif yang ke-12 yaitu abduksi dan juga aduksi pangkal paha. Permisi ya Bu, saya buka selimutnya. Iya Mbak. Cara yang pertama yaitu letakkan tangan perawat berada di pergelangan kaki pasien. Lalu tangan perawat yang satunya berada di atas lutut pasien. Angkat kaki pasien secara perlahan. Abduksi, adduksi, abduksi, adduksi. Lakukan secara 3-4 kali. Letakkan ke posisi semula. Yang pertama kita akan mulai gerakan di bagian kepala, yaitu permisi saya akan menunjukkannya sebentar ya. Yaitu yang pertama kita akan melakukan gerakan yang namanya fleksi, yaitu dagunya menempel di bagian dada ya Bu, seperti ini. Ya, seperti ini namanya fleksi. 1, 2, 3. Kemudian ada yang namanya ekstensi ya, seperti ini. Ini ekstensi ya Bu, sejajar atau datar. Kemudian ada yang namanya hiperekstensi, yaitu dikebelakangkan ya Bu, ya seperti ini. Ya, ini hiperekstensi. Kemudian ada yang namanya lateral fleksi, dimiringkan ya Ibu, permisi. Ya, seperti ini. Ini namanya lateral fleksi. Ya, seperti ini. Terus yang terakhir ada yang namanya rotasi, yaitu kepalanya diputar searah jarum jam, yaitu seperti ini. Iya. Ya. Terima kasih ya Mbak atas partisipasinya. Mbak sudah melakukan dengan baik.
Terima kasih.